Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Aisyah Agustiatno, bisa dipanggil Ibu Ai. Kali ini kita akan membahas materi dengan judul Bilangan Bulat untuk kelas 7 SMP, semester 1. Oke, sebelumnya, tahukah kamu gambar-gambar ini? Pertama, ada gambar peta dunia. Yang kedua, termometer. Yang ketiga, ada yang tahu nggak ya? Ini gambar apa? Ini gambar indeks pasar saham. Lalu yang terakhir ada gambar ketinggian air pada suatu pasar. Nah, kira-kira dari gambar ini kita akan bahas apa sih Bu di bilangan bulat? Coba kalian perhatikan di indeks pasar saham. Ada positif 3, negatif 3, positif 14,27, negatif 1,73, lalu di apa ini tadi, di pengukur ketinggian air ada positif 5, negatif 0,5, positif 2, di suhu juga ada 0, 20, 10, di peta dunia ada oh ini nggak kelihatan, peta dunia itu biasanya dipakai untuk menentukan, misalnya waktu, kan GMT +7 kalau Jakarta, terus misalnya lintang selatan, bujur barat itu kan positif 11, negatif 11 dari bujur barat, seperti itu. Nah, kira-kira tanda positif sama negatif ini maknanya apa ya? Oke, sebelum kita lanjut ke bahas maknanya, kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan dan menyajikan bilangan bulat dalam garis bilangan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan bilangan bulat. Oke, kita masuk ke materi pertama, bilangan positif dan negatif. Bilangan dengan tanda. Perhatikan gambar yang di samping. Termometer ini menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya. Berapakah suhunya masing-masing? Perhatikan suhu tersebut. Jika dibandingkan dengan nol, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Jika kita lihat pada gambar, di Dieng itu suhunya negatif 2 derajat. Negatif 2 ini posisinya berada di bawah angka 0. Sedangkan untuk di Surabaya itu 27 derajat dengan posisinya berada di atas angka 0. Maka mana yang lebih tinggi dan lebih rendah? Pada bilangan bulat, kalau kita buat garis bilangan, maka yang ada ini kan posisinya ke atas ya garis bilangannya, berarti yang berada di atas angka 0, semakin ke atas dia semakin besar nilainya, semakin ke bawah dia semakin kecil. 27 berada di atas 0, berarti 27 itu lebih besar dari 0. Nah, negatif 2 adanya di bawah 0 derajat, maka negatif 2 derajat ini lebih kecil dari 0. Jadi kalau ditanya, suhu mana yang lebih tinggi? Yaitu suhunya Surabaya. Kalau yang lebih rendah, suhunya di Dieng, gitu. Selanjutnya, menggunakan variasi tanda positif dan negatif. Ingat bacanya ini positif negatif atau plus minus, jangan baca tambah atau kurang ya, karena konteksnya di sini masih tanda positif sama negatif, bukan tanda penjumlahan dan pengurangan. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut, dan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut dengan menggunakan tanda positif dan negatif? Oke, kita lihat. Dari gambar itu ditentukan bahwa permukaan lautnya itu ada batas garis high. Dia ngehang. Adalah garis pantai. Nah, maka garis pantai kan ini.
Gunung Semeru itu adanya di atas permukaan laut nih, berarti kan kalau di atas permukaan laut berarti di atas nol kan? Maka Gunung Semeru itu berarti ditulis dengan tanda positif 3.676 meter, sedangkan Palung Jawa kan adanya di bawah nih. Di bawahnya bawah berapa? Di bawah 7.140 meter dari permukaan laut atau garis pantai. Maka kalau ditulis negatif 7.140 gitu. Selanjutnya, bilangan positif dan negatif. Bilangan bulat itu mencakup bilangan bulat positif, nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif disebut juga dengan bilangan asli. Kalau ditanya, "Bu, nol itu positif apa negatif?" Nol bukan positif, bukan juga negatif. Dia ya nol gitu. Nah, kan kalau bilangan bulat positif itu disebut bilangan asli. Nah, kalau nol dan bilangan bulat positif digabung itu disebut bilangan cacah. Nah, kita lihat kalau pada garis bilangan di gambar ini. Pada gambar ini, semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Baik itu di positif atau negatif nih. Kita lihat, bilangan positif itu yang ke kanan nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8, dan seterusnya. Kalau negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Semakin dia ke kiri, nilainya semakin kecil pada bilangan negatif. Bilangan positif semakin ke kanan semakin besar. Terus Bu, kalau misalnya 3 sama 2 besaran siapa? Nah, kita lihat, 2 itu adanya di sebelah kirinya 3 berarti 2 lebih kecil. Intinya pada garis bilangan, ke kanan semakin besar, ke kiri semakin kecil. Contoh, oh belum, membandingkan bilangan-bilangan. Contoh, gambarlah titik-titik berikut ke dalam garis bilangan. A positif 4, B positif 5, C negatif 2, D negatif 5. Jawab. Langkah pertama adalah kita harus membuat garis bilangan. Nah, garis bilangannya ini buatnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhannya itu maksudnya apa? Di soal angka paling besar sama angka paling kecilnya berapa? Kebetulan di soal ini paling besar positif 5, paling kecilnya negatif 5. Maka kita buat garis bilangannya dari negatif 5 sampai positif 5. Cuma kalau saya mau buatnya 10, positifnya sampai 10, negatifnya sampai 20 boleh nggak? Boleh banget, tapi ibu sarankan buatnya sesuai kebutuhan yang ada di soal. Karena apa? Nanti jadi nggak efisien, kamu buatnya panjang banget segini, misal kamu buatnya segini garis bilang, nanti yang dipakai cuma segini, kan sisanya sayang ya kalau nggak dipakai gitu. Tapi kalau kamu mau, ibu nggak akan menyalahkan gitu. Oke, kita cek dari garis bilangan pertama positif 4. Positif 4 di mana sih letaknya? Di sini nih A. Terus tanda positif 5 di sebelah sini. Yang B negatif 2 berarti di sini, lebih di kirinya 0, negatif 5 di lebih kiri lagi dari yang D. Maka kalau kita lihat dari garis bilangan ini, yang paling besar adalah yang 5, positif 5, paling kecil negatif 5 yang D. Contoh kedua. Bandingkan pasangan-pasangan bilangan berikut dengan menggunakan tanda ketidaksamaan. Yang A min 4 dan 6, yang B positif 1, negatif 3, dan 0. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kalian masih ingat nggak ya tanda ketidaksamaan itu ada apa aja sih? Ayo ada berapa? Jawab di komen. Oke, tanda ketidaksamaan itu ada 4. Kurang dari, lebih dari, kurang dari, kurang dari, lebih dari, lebih dari sama dengan, kurang dari, kurang dari sama dengan. Cara pemakaiannya gimana? Kurang dari, itu berarti yang lebih kecil, misalnya 1 sama 2 lebih kecil 1 berarti 1 lebih kecil dari 2 gitu. Kita lihat penggunaannya gimana pada contoh berikut. Bu, cara ngerjainnya gimana? Oke, langkahnya sama kayak yang tadi. Pertama kita membuat garis bilangan. Ingat tadi garis bilangannya disesuaikan sama soal. Ini kan soalnya min 4 dan 6. Kita lihat posisi min 4 dan 6 itu ada di mana.
Setelah kita lihat di garis bilangan, ternyata posisi negatif 4 itu berada di sebelah kanannya dari negatif 6. Ingat tadi, semakin ke kanan dia semakin besar. Maka dapat disimpulkan negatif 4 itu lebih besar dari negatif 6 atau negatif 6 lebih kecil atau kurang dari negatif 4. Terus kalau yang B, positif 1, negatif 3 dan 0. Oke, kita sama buat garis bilangannya. "Bu, kok ini Ibu buatnya lebih sih?" Iya Ibu buatnya lebih." Ibu mau nyontohin yang buat lebih tuh kayak gimana. Nah, di sini kan ada positif 1, negatif 3 sama 0. Negatif 3 itu kan di sini. Ini 0, ini 1. Nah, berarti dari negatif 3, 0, dan 1, yang paling kiri siapa? Negatif 3. Yang paling kanan siapa? 1. Berarti negatif 3 itu lebih kecil dari 0, tapi 0 juga lebih kecil dari 1. Atau 1 lebih dari 0, 0 lebih dari minus 3. Penulisannya seperti ini, dari yang paling kecil ke paling besar. Kalau ada kayak gini bacanya gimana sih? Bacanya 0 lebih dari min 3 tapi 0 lebih kurang dari 1 atau 0 kurang dari lebih eh, 0 kurang dari 1 tapi 0 lebih dari negatif 3, gitu. Konsep nilai mutlak selanjutnya. Nilai mutlak itu intinya adalah bilangan apapun kalau dimutlakan itu hasilnya nol, salah, hasilnya positif. Karena menurut teorinya, kalau X-nya lebih besar dari nol, maka nilai mutlaknya adalah X. Nah, kalau X-nya lebih kecil dari nol atau kurang dari nol, maka nilai nilai mutlaknya adalah negatif dari X. Contohnya apa sih, Bu, maksudnya nih? Contoh, 5 nilai mutlak dari 5. 5 itu lebih besar atau lebih kecil dari nol? Lebih besar kan ya? Berarti nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 5. Tapi kalau kita lihat negatif 2. Nah, negatif 2 itu kan kurang dari nol ya, maka berarti nilai mutlaknya negatif, negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif. Maka jawabannya adalah nilai mutlaknya 2. Atau 121 nilai mutlaknya berapa? 121. Kalau negatif 1032 berapa? Jadi 1032. Intinya nilai mutlak tadi apa? Nilai mutlak itu semuanya positif. Bu, kenapa sih kita harus belajar nilai mutlak? Oh ya Ibu ya, ini tanda ini apa sih Bu nih? Ini bukan angka 11 ya, ini tuh tanda dengan nilai mutlak. Fungsinya apa sih Bu kita belajar nilai mutlak? Ini nih, karena dalam membandingkan bilangan, nilai mutlak itu jadi salah satu kunci. Yang pertama, dalam membandingkan bilangan bulat, bilangan-bilangan positif itu pasti lebih besar dari nol, sedangkan bilangan negatif lebih kecil dari nol. Bilangan positif juga pasti nilainya lebih besar dari bilangan yang negatif. Yang kedua, jika ada dua bilangan positif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang lebih besar. Contoh tadi 5 dan 7. Nilai mutlak 5 itu 5, nilai mutlak 7, 7. 7 sama 5 besaran siapa? 7. Maka 7 lebih besar dari 5. Nah, kalau di negatif gimana, Bu? Jika ada 2 bilangan negatif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang lebih kecil. Ingat, kebalikan dari yang positif. Kalau tadi positif yang mutlaknya lebih besar berarti dia lebih besar, kalau di negatif yang mutlaknya lebih besar berarti dia paling lebih kecil. Contoh, negatif 7 dan negatif 5. Tadi nilai mutlak negatif 7 itu 7, nilai mutlak negatif 5, 5. 7 sama 5 kan besaran 7 ya. Berarti 7 itu lebih kecil dari 5. Karena kalau di garis bilangan, semakin besar ke kanan tadi angkanya semakin besar, semakin ke kiri dia nilainya lebih kecil. Gampangnya
Kalau dia negatif, angkanya semakin besar, maka dia nilainya semakin kecil. Kalau positif kan semakin besar angkanya, maka nilainya semakin besar. Nah, kalau di negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Selesai untuk materi kali ini tentang bilangan positif dan negatif. Ada tugas, tugasnya itu yaitu mengerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian foto hasil jawaban dan upload di https://bit.ly/mtk7 tugas B12. Nanti linknya akan ditulis di deskripsi. Soalnya apa sih, Bu? Nih soalnya ya, ada 4 soal. Nomor satu itu diminta untuk menyajikan dalam tanda positif dan negatif. Nomor 2 minta untuk ditanya mana yang positif, mana yang negatif, mana yang bilangan bulat, mana yang bilangan asli. Terus yang nomor 3 itu ada garis bilangan, kalian diminta untuk meletakkan titik-titik tersebut pada garis bilangan. Yang keempat yang tadi, ada angka, kita buat tanda pertidakssamaannya. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi ke email aisyah.agustianto@gmail.com atau ke WhatsApp 0812 872616 atau boleh banget kunjungi blognya aisyahgustianto.blogspot.com. Dadah, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.